Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wal iman wa nahana 'anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil ihsan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah rahimakumullah. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bisa bertemu pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti bahasan yang berkaitan dengan salat Id munfarid. Mengenai salat Id munfarid ini, ada yang menyatakan boleh, ada juga yang tidak. Tetapi yang menyatakan boleh itu persoalannya tidak jelas apakah ketinggalan sholat Id itu dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah. Seperti diungkapkan pada Subul Salam, ada yang menyatakan bila terlewat sholat Id, dia salat 4 rakaat. Sebagian lagi menyatakan salat 2 rakaat. Sebagian lagi menyatakan jika dilaksanakan di jabanah, di lapangan, 2 rakaat, dan bila di rumah 4 rakaat. Bahkan Abu Hanifah menyatakan bagi yang terlambat ketinggalan Id, dia melaksanakan sholat Id bisa memilih, bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Akan tetapi masing-masing tidak menegaskan apakah dilaksanakan munfarid atau tidak. Nah, untuk persoalan itu, sebelum kita mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan sholat Id dilaksanakan dengan munfarid, terlebih dahulu kita lihat beberapa keterangan yang akan dibacakan pada kesempatan ini. Sebenarnya keterangan yang berkaitan dengan sholat itu banyak sekali. Saya kalau mungkin ini hanya mengambil 7 keterangan saja, 7 dalil. Mari kita lihat dalil yang pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rakaatain, salat pada hari Id 2 rakaat, walam yusolli qablaha wala ba'daha. Di keterangan lain, walam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Ada perbedaan dhamir. Rasul tidak salat baik sebelum sholat Id maupun sesudah sholat Id. Yang jadi penegasan dalam hadis ini adalah kepastiannya sholat Id itu dilakukan hanya 2 rakaat. Itu yang pertama, dalil menunjukkan seperti itu. Yang kedua, kita lihat yang bersama dari Jabir. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, shallaitu ma'an nabiyyi al-idain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adanin wala iqamatin. Kata Jabir, saya pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat Idul Fitri dan Idul Adha, Idain. Dilakukan ghairu marratin, bukan hanya sekali, wala marratain, dan juga tidak hanya 2 kali, berarti sering. Beliau menyatakan bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa memakai adan, juga tanpa menggunakan iqamah. Hadis ini menegaskan bahwa salat Id yang diikuti oleh Jabir dengan Rasul itu menunjukkan bahwa ketika sholat Id tanpa menggunakan adzan, tanpa menggunakan
qomat. Jadi tidak ada adzan dan qomat. Kemudian kita lihat hadis yang nomor 3. An Abdullah bin Bushrin, dari Abdullah bin Busr, sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja ma'an nas, bahwa Abdullah bin Busr itu keluar bersama orang-orang fi yaumi Idul Fitrin au Adhan, pada hari Idul Fitri dan juga pada hari Adha. Fa'an karo ibto al-imam, ia mengingkari keterlambatan imam datang ke tempat salat. Faqala, lalu ia berkata, inna kunna qad farogna sa'atana hadihi, sesungguhnya kami telah menyelesaikan waktu kami ini untuk sholat. Wadhalika hina tasbih, dan selesainya itu ketika at-tasbih, yaitu ketika kira-kira waktu sholat duha. Nah, hadis ini menegaskan bahwa baik dalam kondisi sholat id ataupun sholat Idul Fitri ataupun sholat Adha dilakukan berjamaah, bukan dengan munfarid. Nah, selanjutnya kita lihat hadis yang keempat. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana nabiyyu yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan pada hari Adha ilal musalla, ke lapangan, ke tempat salat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu, yang pertama kali oleh Rasul dilakukan adalah salat. Summa yansorifu, kemudian beliau berpaling selesai salat. Fayaqumu muqabilan nas, kemudian beliau berdiri menghadapi orang-orang. Wan nasu ala supupihim, sementara orang-orang pada saat itu masih berada pada saf-saf mereka. Payang itu hum wa ya'muruhum, lalu Rasul menasihati mereka dan memerintah mereka. Keterangan ini pun jelas-jelas menunjukkan baik sholat fitri, Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan dengan berjamaah, tidak dilaksanakan dengan munfarid. Terlihat dari wan nasu ala supupihim dan selanjutnya. Dan juga sudah mengandung gambaran bahwa di sini dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan khutbah. Nah, kemudian nomor 5 kita lihat, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridhoinya, ia telah berkata, umirna, pada keterangan lain dinyatakan amarona, umirna anukhrijal awatiqo wal huyyadha fil idain, kami kaum perempuan diperintah untuk membawa serta keluar para gadis dan juga wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Kapan? Fil idain, pada ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Apa gambarannya? Yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, untuk bareng-bareng menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadu al musalla, dalam kalimat lain as-sholata, dan perempuan-perempuan yang sedang haid itu menjauhi tempat sholat, artinya mereka tidak ikut sholat. Hadis ini pun menunjukkan bahwa sholat id dua-duanya, Fitri dan Adha, dilakukan berjamaah dan menggunakan khutbah, ada khutbah. Yang nomor 6, dari Abdullah bin Abbas, saya langsung saja bacakan ininya, maksudnya. Masalahnya adalah waktunya juga barangkali tidak begitu mencukupi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia menyatakan, aku ikut sholat id bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan juga bersama Utsman. Dia menyatakan, fakulluhum kanu yusalluna qoblal khutbah,
semua mereka Rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka melakukan salat sebelum khutbah. Jelas-jelas pertama salat Id dilakukan berjamaah dan yang kedua khutbah dilakukan setelah salat. Nah, yang terakhir yang nomor 7, ini pun barangkali saya tidak membacakan hadisnya, agak panjang. Yang jelas begini, dalam kitab Syarah Bukhari diterangkan dalam bab idza fatahul indu yusolli rakaatain. Diterangkan juga bila seorang tertinggal sholat Id, dia sholat 2 rakaat, demikian pula kaum perempuan, orang-orang yang ada fil buyut di rumah-rumah, dan juga yang berada fil qura di kampung-kampung. Nah, kenapa demikian? Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada iduna ahli Islam. Ini adalah id kami, kita kaum muslim. Dipahami bahwa mereka kaum muslim melaksanakan salat. Lalu dalam pelaksanaan salat ada keterangan selanjutnya, wa amaro Anasun, Anas bin Malik merintah maulahum, maula mereka, mungkin di sini pemimpin mereka kaum itu yang bernama Ibnu Abi Utbah. Ibnu Abi Utbah di Zawiyah beradanya, lalu beliau mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan juga anak-anaknya, lalu beliau sholat sebagaimana sholatnya orang-orang yang ada di kota. Dan demikian pula bertakbir seperti takbir mereka. Di lain pihak, Ikrimah menegaskan bahwa ahlus sawad, penduduk sawad, mereka yajtami'un, berkumpul pada hari Id, yusalluna rakaatain, salat 2 rakaat, kama yasnaul imam, sebagaimana yang dilakukan salat rakaat imam besar di kota. Nah, dari sejumlah keterangan di atas terlihat jelas bahwa masalah sholat ini sudah merupakan ketentuan berupa sejumlah contoh baik dari Rasul atau dari para sahabat. Kalau kita secara mengambil garis lurusnya saja dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya sebagai berikut. Berdasar dalil-dalil di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Ya, pertama, jumlah rakaat sholat Id tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi hanya 2 rakaat. Yang kedua, setiap mau melaksanakan salat Id didahului dengan setelah mau melaksanakan salat Id, ini keliru, harusnya setelah saat Id dilakukan baru dilaksanakan khutbah. Jadi bukan seperti khutbah Jumatan. Jumatan khutbah dulu baru salat. Ini lain. Salat dulu baru melaksanakan khutbah. Dan dilakukan di lapangan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan salat Id selalu dilakukan dengan berjamaah. Tidak didapat baik dari Rasul atau dari sahabat yang melakukan sholat Id munfarid, meski ada pendapat ke arah sana. Yang terakhir, keempat, salat Id dilakukan dengan munfarid, jelas-jelas tentu tidak sesuai dengan contoh Rasul dan para sahabat. Yang dari keterangan tadi semuanya dilakukan dengan berjamaah. Karena itu kita sekuat tenaga melaksanakan salat Id bukan dengan munfarid tapi berjamaah, agar pas dengan contoh baik dari Rasul ataupun dari para sahabat, seperti yang diterangkan oleh Anas tadi dan Ikrimah tadi. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan, meskipun dalam kondisi ringkas, mudah-mudahan dapat dipahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejumudan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.